Bu Nurjan. Oke, kita mulai ya Mbak Meli Amalia. Iya. Namanya Meli Amalia ya Mbak Meli Amalia, ini guru di mana Mbak Meli Amalia? Nah, saya ini guru di SLB, Bu. SLB Negeri 02 Jakarta. Oh, SLB Jakarta ya Mbak? Ya, Hmm. tapi saya berawal 10 tahun di umum, kemudian saya pindah ke SLB. Pindahnya SLB sudah lama apa baru? Saya pindah ke SLB dari 2019. Jadi dari awal saya jadi 2019. guru, Oh. dari awal saya jadi guru itu di sekolah umum dulu dari 2010 Oh, sampai gitu. 2019. Hampir 10 tahun sih dari 2009 akhir ajaran baru itu. Jadi dari 2006 sampai 2016 ini di sekolah umum. 2009 sampai 2019 itu di sekolah umum. Gitu. 2019 pindah ke SLB awal tahun. Berarti di SLB-nya ini baru 4 tahun gitu ya kira-kira? Ya, Mm-mm. seperti itu baru banget Ya. 4 tahun. Oke, saya tak bawa handset biar enak. Oke, Mbak Amalia, ya. Berarti Mbak dulu misalnya mengenal kurikulum Kurtilas ini di sekolah umum gitu ya, sampai di SLB. Jadi di sekolah umum dan di SLB sudah mengenal Kurtilas ya. Tentunya Mbak Amalia ada perbedaan ya antara perangkat pembelajaran pada kurikulum 2013 atau Kurtilas dengan Kumer ya, kurikulum Merdeka. Dulu di sekolah umumnya di SMA apa SMP apa SD? SD. SD. Oh, kalau yang ini SLB-nya SLB apa, Mbak? Kalau SLB di sini kita itu punya 3 jenjang, Bu, dari SDLB, SMPLB sampai SMALB. Tapi SMP dan SMALB juga masih disetarakan dengan SD, Bu, di umum. Karena ketika dia pindah ke Kurmer yang sekarang, fasenya pun fase mental kurang lebih di umur 10 tahun ke bawah. Makanya dia masuknya ke SD. Fase ini ya, jadi fase fase A, B ya kira-kira ya. Fase B. Fase B Jadi ya. kalau dikatakan fase F ataupun fase D sekalipun, mentalnya juga mental kemampuan berpikirnya itu masih di bawah rata-rata anak umuran di bawah 10 tahun. Iya, oke. Karena Kumer ini kan ada fase-fasenya, ya. Kalau di SD kan ada 3 fase ya, Mbak ya. Iya. Ya, A, B, C, D, gitu ya. Kalau di 10 tahun, berarti kira-kira fasenya C apa ya, Mbak? C ya, fase C, B. Fase B, benar ya. Iya. Karena kira-kira di kelas 3, kelas 4 gitu ya. Iya. Oke. Ya, di kurikulum Merdeka Mbak memang lebih karena dengan adanya fase-fase itu dimungkinkan guru hendaknya paham dengan perkembangan peserta didik, begitu ya? Ya, betul. Betul ya, dimungkinkan hendaknya paham dengan perkembangan peserta didik. Peserta didik ini memiliki diferensiasi, ya betul ya? Iya. Betul ya? Jadi dengan adanya diferensiasi, maka guru harus paham tentang gaya belajar. Ya enggak? Iya. Oke, gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik itu berbeda-beda. Karena diferensiasi tadi ya. Iya, Ya, makanya ada perbedaannya itu seperti apa, Mbak? Perbedaan gaya belajar peserta didik ini. Ya, kalau di SLB itu enggak semuanya bisa disamakan, Bu. Maksimal SLB itu untuk SDLB hanya 5 orang, 5 peserta didik. Dan dalam satu kelas 5 peserta didik itu memiliki berbagai macam kemampuan yang berbeda-beda. Ketika ada satu anak dia sudah bisa baca, yang satunya dia belum. Terus ketika ada satu anak yang dia sudah hafal,
Karena kan kalau belajar agama mereka belajar surat-surat pendek ya. Saya tahu Bu, saya tahu, dia bisa hafal. Kalau untuk hafal karena kebiasaan di rumahnya terbawa ke sekolah. Tapi ketika untuk menuliskan, balik lagi tidak semua peserta didik Ya, kelas 4 betul, pun belum bisa betul. menulis. Ada yang sampai masih tahap titik-titikin kalau di SLB. Jadi perbedaannya di situ. Tapi kalau untuk mengenal, melafalkan, bahkan mendengar, kalau untuk kan kalau di SLB itu ada 5 ketunaan ya, Bu. Tapi di sekolah Ya, saya hanya ada 3, apa itu, yaitu Mbak? tunarungu, hambatan pendengaran, tunagrahita ringan, hambatan intelektual, sama yang sedang. Jadi kalau dinamakan itu anak kelas D, tunarungu. Yang ketiga apa tadi? Tunarungu sama grahita, terus satu lagi? Tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang. Oh, Sama autis. kalau Tapi ringan dan sedang, kalau ringan dan sedang itu seperti apa, Mbak? Kalau ringan itu tunagrahita ringan itu dia agak lebih IQ-nya agak lebih tinggi, Bu. Dia bisa nyampe 60 sampai 50. Jadi batas kemampuannya dia sudah bisa membaca. Nah, yang tunagrahita ringan ini bisa dikatakan atau berbarengannya sama anak autis. Hanya saja kan kalau anak autis dia punya dunia sendiri ya Bu, yang kalau dia belajar tuh ya udah semau-maunya anak murid. Itu namakan Tapi tunagrahita biasanya anak ringan. autis sebenarnya juga cerdas dia, Cerdas cuman Bu, dia sampai saya punya murid pun cerdas-cerdas. jadi penyanyi, jadi dokter, itu yang gurunya aja nggak bisa. Iya, iya betul. Dia Iya itu itu. sebenarnya cerdas, cuman ya gitu. Untuk sosialnya dia sangat rendah gitu ya. Itu yang tunagrahita ringannya. Tapi kalau tunagrahita sedang, dia masuknya ke C1. Jadi kalau C1 di sini, dia kemampuan IQ-nya tuh di bawah rata-rata, bisa di bawah 50, yang seakan-akan untuk motorik aja dia butuh bantuan kita untuk menggunting, menempel, pasti dibantu gitu Bu. Jadi semuanya dibantu. Itu yang namakan tunagrahita sedang. Jadi kalau yang ringan bisa diajak ngapa-ngapain deh, seperti itu. Cuman kalau yang agak sedang, batas kemampuannya macam-macam. Ada yang cuman bisa membersihkan, menebalkan, mewarnai, hanya sekitar situ saja. Oke, Mbak, karena dengan adanya diferensiasi atau perbedaan-perbedaan semacam itu, ya, maka yang saya ketahui, saya juga mengajar di pasca itu tentang perencanaan pembelajaran inklusi, ya. Di situ saya memiliki mahasiswa tunarungu, ya. Namun dia aktif, maka ketika saya ini kalau pakai gerak bukan verbal gitu ya, dia paham gitu loh. Tapi kalau pakai kata-kata itu dia kan nggak paham. Tapi kalau ini dia bisa melihat mimik saya, itu dia lebih paham gitu ya mengajarnya. Lah kalau di RPP dulu Kurtilas, maka ada RPP yang disederhanakan namanya, ya. Iya betul, direndahkan. Direndahkan atau disederhanakan lah bahasanya. Kalau direndahkan ini terlalu ini ya. Ya kalau saya jadi guru berhak untuk merendahkan materinya gitu Bu. Iya betul. Betul. Lah kalau Kumer ini kan adanya pada modul ajar ya Mbak ya. Ya, modul ajar ini berangkat dari TP, CP, TP, dan ATP. Baru modul ajar. Itu alurnya ya Mbak ya? Iya. Nah, beda. Kalau RPP kan alurnya dari silabus ke RPP, ya enggak? Iya, kalau modul ajar ini dari CP, TP, ATP, dan modul ajar atau MA, gitu ya. Oke. Ya, untuk yang kemarin Mbak Lokakarya, ini kan disesuaikan ya Mbak Lokakarya sesuai dengan kebutuhan Mbak Meli juga kan. Kebutuhannya Mbak Meli kan di kelas-kelas SLB atau anak yang luar biasa itu ya. Nah, gitu. Saya menyebutnya anak luar biasa. Nah, saya biasanya mendefinisikan anak-anak seperti itu adalah anak yang luar biasa dalam artian positif ataupun dalam artian negatif gitu ya. Kita sebut dengan anak luar biasa sehingga seakan-akan ini adalah hal yang apa ya? Yang bukan hal yang negatif ya, tapi hal yang positif begitu ya.
karena memang memiliki perbedaan-perbedaan itu. Gitu. Gimana Mbak modul ajar yang Mbak susun untuk anak-anak SLB itu? Apakah sama dengan ini perbedaan? Mungkin bisa ditunjukkan Mbak Meli? Oke. Modul ajar yang saya buat ya Bu? Ya, ditunjukkan. Ya. Di mana letak penyederhanaannya atau penendahkannya tadi ya? Iya. Oke. Oke. Tadi saya buka modul ajar. Oke. Ya, modul ajar yang saya buat seperti ini. Kebetulan Bu, mohon maaf, mohon izin kalau untuk yang saya buat sekarang, ini itu modul ajarnya tentang Quran dan hadis surat Al-Asr. Jadi saya tidak merendahkan, hanya ketika mereka menuliskan itu saya rendahkan menjadi penulisan atau menebalkan saja. Karena kalau untuk surat Al-Asr kan dia memahami ya, memahami isi kandungan, memahami segala macam. Jadi direndahkannya surat Al-Asr tetap dipakai, tapi tidak beserta Arabnya atau bagaimana. Karena biasanya kalau saya anaknya sampai tunagrahita berat atau tunagrahita yang tadi sedang, itu saya turunkannya menjadi huruf hijaiyah. Udah aja saya kasih huruf hijaiyah. Tapi karena ini surat Al-Asr sudah dikenal sama anak-anak, saya tetap pakai. Diturunkannya hanya di segi asesmen pas tugas akhirnya saya membuat ini Bu, apa namanya, seperti asesmen sumatifnya ini, asesmen sumatifnya. Ini untuk lembar kerjanya jadinya dibuat seperti apa ya, kaligrafi yang mereka cukup mewarnai gitu, tapi berhubungan dengan Al-Asr. Sedangkan untuk menulisnya juga kelancaran rubrik untuk membaca surat Al-Asr-nya juga itu dilihat dari kelancarannya, kemudian arti ayatnya dan isi kandungannya. Tapi ini saya tidak titik beratkan pada di situ Bu, karena kan kalau anak SLB agak berat ya untuk ininya. Cuman kebetulan aja kalau Al-Asr selalu dibaca setiap hari sebelum pulang, anak-anak jadinya memahami seperti itu. Cuman yang mereka paham apa ya, suratnya saja, tidak tidak kandungannya. Oke. Dan mereka pun nggak tahu. Jadi Mbak Meli, nanti karena ada diferensiasi namanya ya tadi antara anak yang tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, ataupun tunagrahita berat gitu ya istilahnya. Nah, itu nanti mungkin bisa diinganu ya dari sisi materi maupun asesmennya nanti juga dibedakan, gitu ya. Ya, saran saya gitu karena kita tidak bisa memaksa gitu loh Mbak. Tidak bisa memaksa, artinya tidak bisa kita menyamakan gitu. Makanya itulah adanya diferensiasi. Ya, adanya diferensiasi itu gitu. Ya jadinya murid juga bebas di murid sih Bu. Makanya kalau untuk guru SMP kenapa sebenarnya sih kayak udah duluan ya Bu, karena guru itu guru yang menyelami murid gitu. Jadi kita yang terjun murid seperti itu. Artinya sekarang kan merdekakannya ya merdekakan murid. Lah ya, sebenarnya sama saja ya Mbak ya. Iya. Sama saja gitu. Cuman ya itu. Jadi nanti saya rasa di MA-nya juga akan terjadi perbedaan sedikit. Misalnya tadi ya Mbak, di materi dan asesmennya. Karena materi dan asesmen itu kan selalu terkait Mbak. Iya, betul. Ya, jadi nanti harus sinkron antara materi, lalu apa namanya strategi ya atau metodenya dan asesmennya harus sinkron. Nah, begitu. Yang penting dari prinsip-prinsip pembuatan modul ajar ini masuk gitu. Iya. Ya, yang penting itu prinsip-prinsipnya masuk, lalu disesuaikan dengan siswa. Ya.
Oke, Mbak. Mbak Meli, Iya. tentunya Mbak Meli ini ya, apa yang nampaknya saya rasa Mbak Meli sudah paham cara membuat MA ya, modul ajar gitu. Karena apa perbedaan yang mencolok ya Mbak ya antara modul ajar dengan RPP Iya. gitu. Kalau saya lihat sebenarnya modul ajar itu isinya ya RPP juga Bu. Hanya saja ketika dulu RPP kita memakai penilaian yang ada 4, penilaian sikap, penilaian spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Ini semua diganti menjadi asesmen seperti itu. Terus yang kayak KIKD sama silabus di sini kita ganti dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang dinamakan dengan KKTP. Ya, disitulah sebenarnya yang sebenarnya sama aja, yang pada intinya kita membuat itu seperti RPP yang naik tingkat atau RPP plus kali ya Bu yang suka dibilang Pak Rudi seperti itu. Karena alhamdulillah saya juga sebenarnya pas di SLB justru dapat pembekalan Bu. Makanya salah satu MA saya ada yang masuk dan ada yang tidak juga sih Bu dari fase B dan fase C. Iya, membantu untuk membuat modul ajar ini. Ya, baguslah memang itu ya. Nah, lalu perbedaan yang selanjutnya adalah dengan kata-kata diferensiasi itu ya. Ya, betul. Adanya diferensiasi, pembelajaran yang diferensiasi gitu kan. Iya, yang benar-benar berbeda. Itu sungguhnya sih sama. Penilaian dengan asesmen itu kan sama ya Mbak? Sama. Sama. Dari awal juga sebenarnya asesmen itu emang penilaian ya Bu. Cuman ya memang. Jadi istilah asesmen itu adalah penilaian itu sendiri. Wong pengertiannya sama kok. Antara asesmen dengan penilaian. Namun asesmen ini kan ya asesmen, penilaian, evaluasi ini memiliki kata yang hampir sama dan fungsi yang sama gitu ya. Namun dalam penggunaan memang ada sedikit perbedaan. Kalau evaluasi ini sudah tahap pelaporan dan seterusnya. Lagi nggak begitu enak. Minum dulu Bu, minum dulu. Iya, sudah saya siapkan. Oke. Ya. Jadi sungguhnya gitu ya Mbak, ada persamaan dan perbedaannya. Ya. Nah, lalu apakah asesmen sikapnya ini gimana Mbak? Menurut Mbak untuk Kumer ini? Kalau asesmen sikap yang dimaksud itu biasanya itu dinilai dari saat kita pembelajaran awal Bu. Jadi kalau misalnya di saat kita mau belajar itu kita melihat mereka kesiapan mereka dalam belajar itu bagaimana, apakah mereka sudah siap atau misalnya masih banyak yang mau, kalau di SLB tuh mundar-mandir ke kamar mandi atau masih belum, Bu tunggu gitu. Jadi kalau asesmen yang dimaksud dengan sikapnya kita melihat atau kondisi anak tersebut seperti itu sudah siap atau belum dalam belajar, merefleksikan. Dan kalau asesmen sikap ini biasanya pada proses ya Mbak ya, pada proses pembelajaran. Pembelajarannya. Tapi kalau asesmen kognitif ini biasanya setelah proses pembelajaran. Iya benar. Atau dalam kurikulum K13 itu asesmen pengetahuan ya, dengan menggunakan tes. Tapi kalau asesmen sikap ini dengan menggunakan observasi. Ya, atau penilaian antar teman. Betul. Ya, oke, gitu. Oke, berarti sudah bisa dipahami ya Mbak ya dari modul ajar ini. Ya, ada yang mau disampaikan Mbak Meli untuk modul ajarnya? Enggak ya? Ya, sudah. Saya senang dengan Mbak Meli sudah paham. Alhamdulillah. Dengan modul ajar dengan ini. Oke, sekarang Mbak kita lihat dari PTK-nya Mbak Meli. PTK. Iya.
ini PTK saya Bu, tapi PTK saya ini masih apa ya, maksudnya masih tahap revisi ya Bu, karena kan kemarin udah saya upload. Tapi kalau yang untuk sekarang nggak ada upload, justru tadi saya mau nanyanya yang modul project. Karena saya kemarin kebetulan pas peer teaching pakainya modul project Bu, cuman saya lihat yang lihat PTK dulu ya. Karena bingung ketika ditumpahin. Oke. PTK itu apa? Kemarin PTK itu kan terkait dengan proses pembelajaran ya Mbak ya? Iya. Ya, enggak. Jadi PTK ini dilakukan di mana? Di kelas ya? Di kelas. Ya. Oke, karena kemarin tuh ada misalnya judul PTK misalnya minat belajar dengan apa peran orang tua dengan apa ya minat belajar di rumah misalnya. Ini kan bukan PTK gitu ya. Iya, jadi nggak bisa kelihatan langsung kalau PTK kan harus langsung. Ya, karena PTK itu sesungguhnya adalah bagaimana cara guru untuk meningkatkan proses pembelajaran itu. Iya. Penelitian dilakukan untuk ya semacam kayak eksperimen sesungguhnya. Hampir sama dengan eksperimen. Ya, upaya meningkatkan minat belajar siswa menggunakan media audiovisual pada materi membaca dan menulis Al-Quran. Kalau ini untuk semua ini Mbak, untuk semua apa? Kalau di SLB, kalau untuk audiovisual itu yang sekarang itu bisa dipakai Bu, kan anak maksudnya tunarungu ya yang hambatan pendengaran. Dia kan bisa melihat, tapi dia tidak bisa mendengar gitu. Tapi ketika saya membuat medianya dari audiovisual, mereka kan bisa melihat, hanya saja audionya tidak terdengar. Tapi karena sekarang dari Kemenak sudah ada surat Al-Quran yang dengan bahasa isyarat itu Bu, saya memakai itu. Cuman ya surat yang diisyaratkan dengan bahasa isyarat. Jadi untuk anak tunarungu, saya hanya membedakan di videonya saja kalau misalnya saya memakai PTK ini. Cuman untuk lebih gampangnya saya ambil yang sedang, yang ringan, jadi berat juga enggak. Kalau tunarungu kan mereka ditekankan pada bahasa isyaratnya Bu, gitu. Karena saya masih belajar baru 4 tahun di SLB, jadi saya memang basicnya masih dikasih yang anak tunagrahita ringan dan sedang tersebut. Iya, oke. Saya juga memiliki mahasiswa tunarungu di S2 itu. Waduh, saya nggak tahu bahasa isyarat. Untung temennya bisa ya menjelaskan apa itu maksudnya, bisa menyampaikan itu. Jadi Mbak Meli, jadi kalau ini di SLB, mungkin ya nanti objek atau subjeknya dibedakan ya kalau menggunakan ini. Ya, mungkin ini bisa tunagrahita ringan ya. Iya. Untuk tunagrahita ringan begitu. Nanti berarti dituliskan atau dimunculkan ya Bu ketunaannya? Boleh dimunculkan juga boleh, misalnya untuk anak tunagrahita ringan misalnya. Itu malah lebih bagus ya spesifik. Namun jangan sampai melebihi 14 apa berapa kata ya? 14 kata ya. Untuk judul itu jangan terlalu panjang atau kira-kira berapa gitu. Itu ya. Oke, saya rasa begitu. Untuk latar belakangnya bagaimana Mbak Meli? Ya, kalau untuk latar belakangnya sih, saya itu menjelaskan tentang bagaimana SLB-nya dulu tersebut gitu Bu. Jadi kan kalau anak SLB kan dari luar tuh kelihatannya anak yang, mohon maaf kalau di kita sih kita bilangnya anak istimewa ya Bu. Tapi kan kalau kelihatan dan keinian sama orang-orang di luar kan berbeda. Oleh sebab itu saya kenapa saya mengangkat meningkatkan motivasi belajar ini di PTK ini itu dari apa ya, karena kan nggak semuanya anak-anak itu mau diajak benar-benar belajar gitu, makanya saya mengambil upaya meningkatkan minatnya dulu dari belajar siswa tersebut. Belajar dari intinya sih melatar belakangi dari hal-hal tersebut. Iya, berarti kalau begitu ada permasalahan bahwa anak SLB ini minat belajarnya rendah, gitu ya? Ya betul. Nah, itu hendaknya disampaikan nanti di latar belakang, gitu ya? Buktinya apa minat belajar rendah itu? Maka bisa dibuktikan, Mbak.
dengan nilainya, dengan pemahaman dan seterusnya. Lah, itu bisa dibuktikan dengan hal-hal semacam itu. Iya, seperti di bawah KKM gitu ya Bu nilainya. Di bawah KKM dan seterusnya. Nah, dibuktikan di latar belakang sehingga bahwa audiovisual ini berupaya untuk meningkatkan minat belajar. Begitu ya Mbak Meli? Iya Bu. Ya, nanti untuk metode penelitiannya tentunya dengan menggunakan apa kalau PTK itu? Metode penelitiannya dengan menggunakan audiovisual. Metode penelitian loh. Metode penelitian. Metode penelitiannya tuh saya belum sampai mana ya? Belum sampai. Belum, kemarin baru ngedit-ngedit saya jadi ini lagi. Ya, metode penelitiannya kan apa itu yang namanya PTK? Tahapan apa-apa Mbak namanya? Penelitian, metode penelitiannya. Coba apa itu? Ya, di sini penelitiannya diperlukan metode tertentu digunakan untuk yang dibutuhkan. Apa metodenya harus jelas. Metode tindakan kelas. Metode tindakan kelas itu apa saja gitu loh. Rangkaiannya apa? Rangkaiannya apa metode tindakan kelas itu? Rangkaian ketika kita mau membuat penelitian tersebut, metodenya gitu apa gitu ya Bu? Ya, harus jelas ya. Iya. Harus jelas. Ya. Langkah-langkah PTK-nya loh ya Mbak, harus jelas. Ya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, gitu ya Mbak Meli ya? Iya. Harus jelas. Metodenya dengan kalau di sini metodenya dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Cuman kemarin itu saya membuatnya itu masih dalam proses tahap ya, Bu, karena udah batas waktu. Jadi saya langsung pakai siklus ya, Mbak. Iya, siklus satu apa? Lalu refleksi ya gitu ya Mbak ya. Siklus 1 nanti menggunakan apa perencanaannya, pelaksanaan pengamatan, lalu refleksi. Siklus keduanya apa gitu ya. Iya, sama observasi. Wawancara. Gitu ya. Nah, jadi ada siklus-siklusnya ini harus jelas. Siklus 1 menggunakan seperti apa, siklus 2 apa gitu ya Mbak. Iya. Kemarin juga saya masih belajar di yang LK terakhir itu Bu, yang tentang PTK di sini, yang alat-alat instrumennya dari angket, wawancara, pengamatan, sama tes dan dokumentasinya. Masih pada tahap itu sih. Ya, jadi kan menggunakan siklus biasanya. Siklus 1 tahapannya apa? Refleksi. Refleksinya seperti apa untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang ada gitu ya. Lalu di siklus kedua, nah sampai pada refleksi, ada enggak perubahan dan seterusnya. Nah, begitu Mbak. Iya. Oke. Karena ini minat, maka nanti berupa angket ya Mbak. Iya benar. Ini angketnya juga saya sudah siapkan kalau untuk angket Bu. Jadi kan nanti ada faktor dari keluarga, ada faktor dari sekolahnya juga. Jadi angketnya itu nanti disebarkan untuk diisi. Sama dari faktor masyarakat. Jadi ada 3 faktor. Karena angket khusus buat belajar pendidikan agama Islamnya. Jadi tidak perlu terlalu luas juga nggak apa-apa. Misalnya pahami bahwa minat itu ada minat yang berasal di dalam diri dan minat yang berasal di luar diri siswa. Atau minat yang berasal dari
internal dan eksternal gitu ya. Iya, betul. Jadi itu yang harus dipahami. Oke Mbak, bisa dilanjutkan nanti untuk PTK-nya bisa di PPL. Iya. Mbak Meli, sebagai Iya. guru agama, Mbak Meli tentunya harus bisa menulis ini ya, tulisan Arab Arab. ya. Iya. Oke, Mbak Meli bawa kertas atau apa di situ? Saya buku kecil, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ada pulpen? Ada pulpen. Oke, sekarang tulis surat Al-Asr ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Ya, oke. Wal asri innal insana lafi husrin. Terlihat tidak? Iya, ya. Belum di sini di ini dianu dulu gimana, Mbak? Di stop share dulu ya. Oh, iya ya, maaf sebentar. Oke. Nah, Udah, gini coba. Tulis belum. Ditengahin, belum. Mbak, ditengahin coba. Kok nggak kelihatan ya, Mbak? Blur Bayang ya, kayak ngeblur. Ngeblur ya, Mbak. sebentar saya ubah jadi pengaturan background-nya sebentar ya, Bu. Biar tidak. Terlalu ngeblur kayaknya, Mbak. Dah, kelihatan, Bu. Oke, kelihatan, tapi kurang jelas. Saya pakai bismillah yang atasnya, yang 1 2 Oke. ayat. Ke atas sedikit saya biar tahu. Nah, tapi nggak jelas. Tapi udah kayaknya udah benar deh, Mbak. Nggak begitu jelas, nggak begitu jelas ya. Oke, nanti dicocokin lagi ya, Mbak ya. nah ini. Ini mentengah sedikit, ke sini sedikit coba. Ke sini. Ke sini ya. Nah, Oke, ayat 1 betul. ayat Ayat kedua 2. tangannya. Tangannya. Nggak begitu jelas. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ini. Pak. Nah, terlihat, Bu. Oke. Udah. Ya. Kok pakai kok? Ya, pakai khusrin berarti kho ya. Iya, pakai kok. Ya, oke. Karena memang guru agama itu kan ya membaca Al-Qur'annya harus sesuai dengan makhorijul huruf sebagai Benar. contoh atau model untuk anak-anak. Kalau kita sudah ke arah guru agama misalnya, kalau memang belum atau kurang misalnya ya harus kita belajar sendiri begitu ya. Iya, Bu. Ya. Oke Mbak. Tadi ke modul ajar ya, modul ajar. Bedanya modul ajar dengan TP dan ATP apa Mbak? Modul ajar, TP, dan ATP. Kalau modul ajar itu kan yang sudah tersusun dari CP, TP, dan ATP. Kalau TP dan ATP-nya itu tujuan pembelajarannya. Yang tujuan pembelajarannya itu diambil dari CP yang sudah tersedia dari apa ya? Uskur apa pendidikan, pokoknya sudah tersedia CP-nya yang kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Dan untuk membuat modul ajarnya kita harus membuat alur tujuan pembelajarannya dulu dari
CP dan TP yang sudah dibuat. Yang biasanya kalau kita membuatnya itu per kelas, udah jelas nih ada kelasnya. Kalau sekarang itu per fase. Jadi ketika di fase A berarti 1 dan 2, fase B 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Seperti itu sih Bu kalau di SDLB. Karena kebetulan saya sampai sekarang dikasihnya di fase SDLB itu terus. ya. Oke. Fase-fase yang ibarat kata karena saya background-nya SD umum, jadi ketika saya pindah ke SLB dikasihnya SDLB juga seperti itu. Oh gitu ya, oke. Dan cara belajar kita kayak jadi guru privat aja. Iya. Karena memang ya cara penangannya yang berbeda, maka ini membutuhkan metode yang berbeda pula begitu. Ya, oke Mbak, ada yang mau disampaikan di akhir ujian ini? Ini enggak ujian ya, kita ngobrol-ngobrol aja santai. Saya sih sebenarnya masih kebayang sama yang namanya modul pembelajaran modul apa? P5 itu Bu. Oh, profil Pancasila. Ya, kemarin kan kebetulan saya karena teman-teman membahas tentang surat, saya ambil justru malah yang itu, cuman saya tekankan kepada gimana penggunaan P5-nya itu? Di mana gitu, karena kan kalau saya boleh saya sambil intip Bu, maksudnya boleh Iya. Oke, dibuka. Biar saya benar-benar jadi ini gitu Bu, karena saya bingungnya ditambahin lagi harus diinikan ke SLB-annya seperti itu. Sebentar ya Bu, sedikit waktunya. Iya, diinganukan, dibuka lagi nggak apa-apa, ditampilkan. Yang ini Bu, jadi saya tuh modul projectnya itu dari hidup bersih dan sehat. Seperti ya, ini. betul. Terus saya ambil fase B kan, bangunlah jiwa dan raganya. Cuman durasi ininya nih saya buat 28 JP karena ada 7 aktivitas. Nah, karena anak SLB jadi saya ngambil suratnya yang potongan ayat Al-Baqarah, bukan harusnya kalau ayat 222 kan panjang ya Bu. Saya cuma ngambil belakangnya aja, innallaha yuhibbut shawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sama saya ambil hadisnya dari an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, tujuan alurnya dan targetnya itu mewujudkan peserta didik yang mempunyai sikap hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Cuman di akhirnya itu tadinya tuh saya mau membuat kayak anak-anak kan cuma hanya bisa menggunting dan menempel ya Bu kalau di SLB. Nah itu tuh jadi saya kayak buat jurnal bergambar, tapi ada laporannya juga, cuman bingung di akhir kata-kata ininya itu Bu. Di menempel boleh, tapi yang terkait tadi ya misal proyeknya menempel boleh, tapi yang terkait dengan kebersihan tadi ya. Kebersihan misalnya. Dan itu ya. Seperti ini tahapan proyeknya. Cuman saya buatnya jadi karena anak SLB takut banyak, saya membuat cuma 7 aktivitas saja. Iya, enggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa. Yang penting dia lebih mencerminkan tentang pengetahuan dia tentang lingkungan dan kebersihan itu seperti apa. Iya. Jadi makanya setiap item itu satu aktivitas kan nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Disesuaikan dengan anaknya Mbak. Ya betul sekali. Makanya saya tadi bingung, agak berat kalau dengerin Pak Kabrodi kayaknya tinggi banget. Kalau ke SLB tuh bingung tumpahin ke SLB-an. Ya, karena itu kita kan harus memahami siswanya. Mau di RPP aja dulu itu kan yang namanya RPP yang disederhanakan atau diturunkan ya. Nah, sama halnya dengan ini ya. Kita tagihannya juga disesuaikan dengan anak toh. Kemampuan anak. Kita tidak mungkin memaksakan anak SLB itu dengan anak yang yang anak reguler atau anak yang bisa umum begitu ya. Itu menurut saya kok sudah bisa lah Mbak dipakai. Oh iya, alhamdulillah. Makasih Bu, saya cuma itu aja sih yang mau saya tegaskan. Iya, oke. Maksudnya saya tanyakan karena kan emang ini modul project tuh yang seperti apa gitu. Ketika seperti ini tuh sudah termasuk atau belum? Iya. Sudah kan, yang penting itu kan modul itu berangkat dari tadi ya materi, lalu dibuat modul project sebagai asesmen itu yang membedakan dengan
Kurtilas ya, lebih kepada proyeknya dia dibandingkan dengan kurtilas itu proyeknya nggak kelihatan. Itu nampaknya begitu Mbak. Di Kummer itu proyeknya yang ditonjolkan dibandingkan yang kurtilas itu proyeknya nggak begitu ditonjolkan. Tapi kalau kurtilas itu sikapnya yang ditonjolkan sehingga ada dua sikap ya, sikap spiritual dan sikap sosial gitu. Di sini yang lebih ditonjolkan itu pada proyeknya. Pembuatannya benar-benar apa sih yang dibuat gitu ya Bu? Apa sih yang diinginkan? Lebih kelihatan di proyeknya. Oke, begitu.